Halo, perkenalkan, nama saya Bartolomez Jahamad, NIM 20120138 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan proyek UAS mata kuliah pengelolaan citra digital. Di sini kami akan membuat klasifikasi jenis batu berdasarkan tekstur. Kita langsung masuk saja ke soal yang pertama. Citra masuk. Lakukan ekstraksi fitur dari 11 jenis objek citra sesuai studi kasus kelompok masing-masing, di mana masing-masing jenisnya terdapat 4 buah citra. Jadi terdapat 176 citra objek citra sesuai studi kasus kelompok masing-masing untuk proses ekstraksi fitur. Oke teman-teman, sebelumnya saya sudah mempersiapkan datasetnya. Di sini objek citranya itu 11, kemudian jadi jumlah seluruh datasetnya itu menjadi 176 dataset. Kemudian yang kedua, pemrosesan segmentasi citra. Yang pertama, pemisahan objek daun dan background dari citra. Yang kedua, proses cropping citra sesuai dengan ukuran daun, juga menghilang warna citra yang tidak perlu jika citra dengan perlakukan yang berbeda. Yang ketiga, hasilnya adalah sebuah dataset citra daun sejumlah 176 citra. Kemudian yang ketiga di sini adalah proses ekstraksi. Di sini ada yang pertama, ekstraksi fitur warna pada citra. Bagian yang ke ekstraksi warna dominan daun dengan ruang warna HSV, proses konversi warna RGB ke HSV. Yang ke B, hasil akhir adanya perolehan warna dominan dengan komponen A, S, dan V yang menjadi fitur dari citra. Kemudian yang kedua, ekstraksi fitur tekstur pada citra. Bagian yang ke A, di sini gunakan algoritma GLCM untuk lakukan ekstraksi tekstur. Yang ke B, gunakan 6 parameter GLCM antara lain dissimilarity, coloration, homogeneity, contrast, ASCM, dan energi. Yang ke C, gunakan 4 sudut variasi dari citra, layout 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan terakhir 135 derajat. Jadi totalnya ada 24 fitur GLCM dan 6 parameter dan 4 sudut. 6 parameter kali 4 sudut. Kemudian yang ketiga, ekstraksi fitur bentuk pada citra. Untuk ekstraksi fitur bentuk pada citra, gunakan matriks dan eccentricity untuk identifikasi apakah objek pada citra cenderung berbentuk bulat atau pipi. Yang ke A, gunakan matriks untuk ekstraksi fitur dari hasil perbandingan antara luas dan keliling dari suatu objek citra. Yang ke B, gunakan eccentricity untuk ekstraksi fitur dari hasil perbandingan antara panjang antara mayor aksis dan mayor aksis dari satu objek citra. Hasil ekstraksi fitur dalam file Excel akan digunakan selanjutnya untuk pengelolaan pola dengan nilai parameter, nama kolom diantaranya nama file, citra, saturation, value, dissimilarity, coloration, homogeneity, contrast, ASCM, energi, metrik, eccentricity, class. Jumlah datanya 275 data. Yang keempat, lakukan testing data salah satu citra tes dengan gunakan fungsi KNN. Setelah proses pengenalan pola berdasarkan data ekstraksi fitur yang telah dilakukan sebelumnya, dibuat data uji sebanyak 5 citra data uji dan dibuat hasil pengujian citra atau akurasi atau perhitungan akurasi pengenalan citra.
Satu citra bukan merupakan citra latih. Oke, kemudian kita masuk ke programnya. Ini untuk program citranya. Di sini ada beberapa modul, ada modul CV2, modul NumPy, modul Excel, XX Writer, kemudian ada collection. Di sini yang pertama itu import library, kemudian modul untuk CV2 di sini digunakan untuk open CV pemrosesan computer vision. NumPy digunakan untuk array, import LX, SX Writer ini untuk menuliskan di Microsoft Excel. Kemudian di sini ada from collection import counter untuk melakukan comments. Kemudian ada from image feature import gray matrix, gray crops untuk proses citra. Ada from image measure import label, force table. Kemudian di sini ada from screen cluster import comments untuk proses comment. Kemudian melakukan persiapan. Di sini ada workbox, writer workbox. Di sini Microsoft Access untuk menyimpan file. Jadi nanti file-file yang di run akan masuk ke dalam file Excel. Atau file hasil runnya itu dari dalam bentuk Excel. Kemudian menyiapkan 11 kelas objek. Di sini saya mengklasifikasi jenis batu berdasarkan tekstur. Di sini ada batu apung, batu balsat, batu beku, batu londos, batu gabro, batu gamping, batu kapur, batu karang, batu kuarsit, batu lempung, batu liparit. Jumlah per data yaitu 16. Jumlah data pada masing-masing kelas. Kemudian di sini kita akan melakukan analisis atau di sini melakukan inisialisasi parameter-parameter pada fitur. Di sini ada GLCM-nya, ada HSV-nya, ada sudutnya, kemudian ada fitur bentuknya. Di sini workset-nya itu writer, ada file, kemudian kolomnya 1. Kemudian di sini ada writing Excel header menggunakan kemudian di sini menggunakan perulangan for. Kemudian di sini ada landing for edge dataset. Ini datasetnya, oleh dataset. Kemudian ada HSV. Dan di sini dia akan melakukan processing. Setelah melakukan processing ya HSV. Melakukan GLCM gray matrix. Di sini akan masukkan masing-masing properti. Kemudian di sini ada save, kemudian terakhirnya akan menghitung matriksnya. Oke. Untuk penjelasan program dari citranya sudah selesai. Kemudian saya akan tunjukkan file hasil run dari klasifikasi batu berdasarkan teksturnya.
Ini adalah hasil run dari klasifikasi batu berdasarkan teksturnya. Di sini ada coloration, homogeneity, ada kontras, ICM, dan energi, matrix, density, dan kelas. Di sini ada batu apung. Kemudian ini adalah jenis-jenis batu berdasarkan teksturnya. Oke, kemudian kita akan melakukan latihan klasifikasi batu. Jadi penjelasan skripnya sama dengan di citra.py. Di sini ada fitur datasetnya. Ini akan menjalankan fungsi pandas untuk menjalankan data fragment berdasarkan data indeks kolom. Kemudian di sini adalah untuk import library-nya, modul-modulnya. Di sini dia akan mempersiapkan fitur yang akan diklasifikasikan, langkah-langkah user dalam mempersiapkan sebuah fitur pada suatu teks, langkah-langkah pembagian kelas yang diklasifikasikan, berisi langkah-langkah dalam proses sebuah fitur. Kemudian sini ada tag kelas, berisi langkah-langkah dalam mempersiapkan sebuah kelas. Dan ada print line fitur, ada fitur ekstraksi for data testing. Kemudian di sini dia akan melakukan processing. Di sini dia akan membacakan file gambar, membaca file gambar gunakan warna atau BGR gray atau abu-abu. Di sini dia akan menyediakan parameter untuk mengelompokkan gambar. Kemudian di sini ada mesh, CV2, image mesh, copy atau node, iteration untuk melakukan operasi layer brand. Kemudian di sini ada mesh, CV2, erode, mesh, copy. Di sini akan melakukan operasi pengkikisan. Kemudian di sini dia akan melakukannya menyimpan gambar b.b,g,r. Kemudian di sini akan melakukannya penyimpanan gambar dengan RGB. Kemudian dia akan menggabungkan semua gambar yang telah diinput. Oke, kemudian di sini kita akan melakukan testing datasetnya. Pertama kita buka terminal. Oke, di sini kita akan melakukan testing datasetnya. Nah, di sini kita masuk pertama, di sini kita kasih masuk batu. Kita kasih masuk batu balsat. Batu balsat 1. PY enter. Oke, cari ya inputnya di sini, itu testingnya di sini adalah batu balsat 1. Di sini dia bahasanya ini hasil outputnya di sini adalah batu balsat. Jadi testing batunya di sini adalah benar untuk data latihnya. Oke, kemudian kita ganti dengan batu yang kedua, batu beku. Batu beku 8. Ctrl S. Kemudian kita arah atas, kita jalan. Oke, masih menunggu proses. Di sini file di sini testing batu beku, dan hasilnya juga di sini adalah batu beku.
Jadi data yang diinputnya dengan data hasilnya itu sama. Oke, kemudian yang ketiga, batu londos. Kita coba batu yang ketiga, yaitu testing batu blondos. Oke, data yang diinputkan dengan data yang outputnya sama, yaitu testing batu blondos, dan outputnya yaitu batu blondos. Oke, kemudian kita testing batu yang keempat, yaitu batu gabbro. Di sini data testingnya itu batu gabbro. Batu gabbro 2. Kemudian kita run. Oke, hasilnya sama, data testingnya batu gabbro, dan hasil outputnya itu batu gabbro. Kemudian batu yang terakhir kita testing batu kapur. Batu kapur 8 S. Kemudian kita jalankan Oke, data yang diinputkan di sini batu kapur, kemudian hasil outputnya di sini adalah batu apung. Jadi batu kapur ini tidak sesuai di datasetnya. Jadi batu di sini dia membaca, di sini file name-nya, di sini file testing, di sini batu kapur, dan dia akan menghasilkan outputnya di sini adalah batu apung. Oke, kemudian saya akan baca laporannya di pojok akhir. Pengelolaan citra digital, di sini implementasi KLCM, Gray, level, Class Matrix, KNN. Untuk klasifikasi jenis batu berdasarkan tekstur. Ini abstrak. Di sini ada pendahuluan. Klasifikasi jenis batu berdasarkan citra adalah salah satu area penelitian yang menarik dalam bidang. Menanda pendahuluan untuk klasifikasi jenis batu berdasarkan citra adalah salah satu area penelitian yang menarik dalam bidang geologi dan pendidikan jauh. Kemudian di sini penelitian sebelumnya itu menunjukkan klasifikasi untuk penggunaan GLCM dan KN, klasifikasi citra, namun implementasinya kombinasi GLCM dan KNN. Ya, dalam penelitian ini kami menggunakan sampel citra batuan yang responsif dan beragam untuk menganalisis kinerja metode yang diusulkan. Matriks evaluasi seperti akurasi, presis, real, dan F-score akan digunakan untuk mengukur kebersihan klasifikasi. Selain itu, analisis fitur akan dilakukan untuk mengidentifikasi fitur tekstur
yang paling signifikan dalam klasifikasi jenis batu-batuan. Kemudian yang kedua di sini ada penelitian yang terkait. Penelitian sebelumnya telah dilakukannya dalam bidang implementasi KLCM dan KNN. Untuk klasifikasi jenis batu-batuan berdasarkan citra berbeda penelitian yang relevan termasuk classification of sandy rocks dan texture using gray level cones matrix. Kemudian di sini berdasarkan. Kemudian yang ketiga ada metode penelitian. Di sini untuk pengumpulan data-data, di sini ada metode penelitian yang digunakan dalam klasifikasi batu berdasarkan tekstur. Di sini klasifikasi batu berdasarkan citra teksturnya dari beberapa, yaitu pengumpulan data. Yang pertama sini mengumpulkan data citra yang memiliki berbagai jenis batu-batuan matematis. Data memiliki kualitas yang baik dan ukuran yang konsisten. Kemudian yang kedua, pemrosesan citra. Yang pertama, melakukan pemrosesan citra untuk menghilangkan daun dan meningkatkan kualitas citra. Kemudian yang kedua, memastikan citra memiliki kualitas yang baik dan ukuran yang konsisten. Pemrosesan citra melakukan pemrosesan citra untuk menghilangkan raw dan meningkatkan kualitas citra. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan ukuran citra menjadi ukuran yang seragam untuk memastikan konsistensi dalam analisis. Kemudian yang ketiga di sini, ekstraksi fitur gunakan GLCM. Yang pertama di sini mengimplementasikan metode GLCM untuk ekstraksi fitur tekstur dari citra tekstur batu. Menghitung matriks GLCM bisa menggambarkan kemunculan relatif pasang piksel dengan intensitas keabuan yang berbeda dalam citra. Kemudian yang ketiga, menggunakan parameter sebagai arah, jarak jauh, dan ukuran jendela untuk menghasilkan fitur GLCM seperti kontras, homogenitas, dan korelasi. Kemudian sini untuk yang terakhir, kemudian mengimplementasikan algoritma KNN untuk melakukan klasifikasi jenis. Kemudian di sini yang kelima, evaluasi dan analisis hasil untuk mengatur kinerja metode. Model klasifikasi menggunakan matriks evaluasi seperti akurasi, presis, recall, dan satu skor. Menganalisis hasil untuk mengevaluasi efektivitas metode GLCM dan KNN dalam klasifikasi jenis batu-batuan berdasarkan tekstur citra. Kemudian membandingkan hasil dengan penelitian terkait dan mengidentifikasikan kelebihan dan keterbatasan metode yang digunakan. Metode penelitian ini digunakan ekstraksi fitur menggunakan metode GLCM dan algoritma klasifikasi KNN. Untuk klasifikasi jenis